Komersial break dulu guys. Buat yang lagi bingung sama tempat streaming anime favorit kalian, nih Mr. K mau kenalin aplikasi yang namanya Beestation. Di sana kalian bisa nonton anime kesayangan kalian dan ada banyak video menarik lainnya juga, termasuk videonya Mr. K. Apalagi sekarang ini Beestation lagi ngadain event besar, Beestation Talent Hunt. Soalnya mereka lagi nyari talent buat konten kreator animasi dan game atau review anime seperti Mr. K. Cocok banget buat yang lagi nyoba jadi konten kreator. Soalnya tenang aja ya, mau kalian baru mulai, pemula atau takut gak bisa bikin kontennya, nanti bakalan dibimbing dan diajarin. Dan semua itu bakal jadi awal karir buat kalian, karena pemula bisa jadi pemenang. Apalagi kalian juga berkesempatan dapetin banyak hadiah mulai dari iPad Pro, Samsung Galaxy Tab S7, Mi Note 10, uang tunai tiap minggunya, belum lagi ada insentif sampai 43 miliar dan exposure. Wow, gede ya. Ditambah diajarin bikin kontennya, dan terakhir kalian punya kesempatan buat dikontrak jadi konten kreator resmi Beestation. Cara ikutnya juga gampang banget. Tinggal download aplikasi Beestation, terus bikin akun, lalu daftarin diri ke link yang ada di deskripsi ini. Isi data diri sesuai yang dibutuhin. Daftarkan diri kalian di link yang ada di deskripsi, oke? Dan jangan lupa isi semua Google Formnya, oke? Jangan lupa kabarin adminnya di 081282630894. Kalau udah, tinggal siapin 4 video tiap 2 minggunya, oke? Buat info detail video bakal dikasih sama adminnya nanti. Pendaftarannya udah dibuka dari sekarang sampai tanggal 16 Februari. Terus kompetisi dimulai dari tanggal 17 Februari sampai 3 Maret. Dan buat pengumuman pemenangnya di tanggal 15 Maret. Mr. K tunggu kalian di Beestation, oke? Ohayo minasan, ketemu lagi dengan Iris di channel Animania. Oke guys, ketemu lagi dengan pembahasan kita di One Piece. Pembahasan kali ini masih ada sedikit hubungannya nih dengan chapter 1037 kemarin guys. Gimana ya? Pasti mengundang banyak pertanyaan kan? Dan yang menimbulkan pertanyaan itu pasti tentang perbincangan Gorosei tentang buah iblis guys. Karena kan selain soal Big Mom, Kaido sama keadaan Wano yang udah berada di ujung tanduk, Gorosei tuh ikut ngegibah coy. Mereka tuh ngomongin soal buah iblis legendaris yang sampai mereka sebut itu udah jadi legenda. Terlebih lagi juga pemerintah dunia tuh sampai mengubah namanya dan menyebut semisal buah itu tuh udah lama nggak dibangkitkan guys. Dialog tersebut tentu aja pasti jadi bahan diskusi lah di antara kita semua ya kan. Dan gak sedikit juga yang pasti berdebat dan berteori ria lah, ya seperti biasa. Nah, ini mirip sama kasusnya si Yamato yang udah aku bahas sebelum-sebelumnya nih guys. Kali ini aku tuh kayak menyiapkan beberapa informasi dari beberapa buah iblis yang punya atau berpotensi besar lah, sesuai dengan ucapannya Gorosei. Yang berarti ini akan ada hit dan miss-nya ya, yang dimiliki oleh ya setiap buah iblis yang bakal aku sebut kali ini. Oke. Jadi buah iblis apa aja nih yang bakal aku sebutin kali ini? Udah, langsung aja kita mulai ke pembahasannya. Let's go! Oke, sebelum kita lanjut ke buah iblis ya guys, ada satu sisi menarik yang perlu sedikit kita singgung nih, yaitu soal kemungkinan bahwa Zune salah pemakan buah iblis misterius yang dimaksud. Dan dari beberapa forum serta komentar kalian, gak sedikit juga kan yang berpendapat sedemikian rupa. Tapi seperti yang dibilang sama Mr. K di konten First React kemarin guys, masih kecil kemungkinan bahwa hal tersebut bisa benar. Terlebih kita harus ingat betul apa yang menjadi kelemahan buah iblis. Yaitu lautan. Semisal borgol batu laut apa aja bisa melemahkan, gimana lautan yang terbentang coy? Ini sampai ke dalam-dalamnya kaki Zunesa loh. So, kemungkinan soal buah iblis yang dimaksud itu dimakan sama Zunesa bisa dibilang belum tepat. Jadi kita kesampingkan dulu guys, tapi kita nggak lupakan karena semuanya masih mungkin terjadi guys. Oke, untuk memulai menentukan buah iblis yang dimaksud guys, rasanya sih ya kita perlu nih membongkar kembali clue dari kata-kata Gorosei. Pertama, buah itu adalah buah legendaris yang udah ada sejak lama. Akan tetapi kekuatannya udah lama gak terdengar lagi nih. Kedua, pemerintah dunia tuh mengubah nama aslinya guys. Sehingga selain kekuatannya seperti apa, namanya juga ya masih teka-teki. Dan terakhir nih, serta yang paling gak kalah penting guys, obrolan mereka itu nampaknya membicarakan hasil laporan yang mereka terima dari negeri Wano Kuni guys. Yang berarti kemungkinan besarnya nih, buah atau penggunanya itu sedang terlibat di pertempuran Wano yang lagi seru-serunya ini guys. Kita buka dulu aja dengan Gomu Gomu no Mi. Oke, buah iblis milik Kawabanga Sencho ini bisa jadi yang dimaksud guys. Karena kan berkat omongan penuh teka-teki dari Wushu, anggota dari Tobui Roppo ini rupanya kan dulu sempat menjadi bagian dari CP9. Namun dia harus dihukum dan dibebas tugaskan guys, karena kelalaiannya nih yang gagal menjaga buah iblis Gomu Gomu no Mi yang dicuri oleh Shanks.
Di sini seolah muncul clue sih kalau pemerintah dunia itu menyoroti penuh buah Gomu Gomu no Mi guys. Ya nggak cuma dijaga tapi menghukum seseorang yang gagal menjaganya dengan tujuan yang masih rahasia lah tentunya. Tapi ya agak mengganjal guys. Semisal pemerintah dunia itu baru menotis kekuatan Gomu Gomu no Mi-nya tuh sekarang. Harusnya kan kalau emang selegendaris dan ya semenakutkan itu, ya buah Gomu Gomu no Mi bagi mereka nih, kenapa nggak pas insiden ini lobby aja? Nggak langsung tuh Luffy dikasih bounty yang setinggi langit. Ditambah rasanya kan kayaknya udah terlalu sering kalau Luffy ini bersenggolan mulu sama mereka ya kan. Tapi bounty-nya baru melejit ketika Luffy itu berhasil mengacau pestanya Big Mom. Bukan karena informasi kekuatan buah iblis yang dia punya gitu. Well, kayak aku meyakini guys, kalau masih ada alasan lain kenapa si Gomu Gomu no Mi ini sebegitunya ingin dijaga guys. Ya termasuk untuk menyimpan rahasia di balik apa yang cuma ya mereka para elit dunia aja yang tahu. Oke, next kita lanjut ke kemungkinan yang kedua guys, yang ditempati oleh Ope-Ope no Mi. Nah ini perlu diketahui nih oleh kita semua nih. Semisal kalau Ope-Ope no Mi ini disebut sebagai buah iblis impian guys, karena ya kekuatannya yang mengagumkan. Ope-Ope no Mi ini kan memiliki kuasa atas room yang mereka buat gitu, yang memungkinkan dokter mana aja bisa membuat operasi yang dirasa paling gak mungkin sekalipun. Plus dengan syarat yang terbilang berat, Ope-Ope no Mi ini bisa memberikan keabadian guys. Dengan kekuatan yang luar biasa seperti tadi, ya udah sangat mungkin lah sekelas pemerintah dunia itu menginginkan kemampuannya. Namun sama halnya dengan kasusnya Gomu Gomu no Mi, buah iblis milik Law ini kan sebenarnya udah diperkenalkan sejak lama. Dan baru dibahas oleh Gorose juga dirasa ya belum sepenuhnya memenuhi jawaban lah ya. Emang kalau buah iblis ini menjadi buah iblis yang termahal yang diincar oleh banyak orang di pasar gelap guys. Tapi ingat, ada satu clue yang belum terpenuhi di sini. Kekuatan yang udah lama gak bangkit guys. Nah semisal diganti nama dan dianggap legenda oleh pemerintah dunia, itu kan berarti kekuatan seperti apa buah Ope-Ope no Mi ini harusnya gak diketahui oleh banyak orang di luar mereka gitu. Tapi Ope-Ope no Mi malah terjadi sebaliknya. Gambaran kekuatan dari buah iblis ini udah diketahui guys, yang membuat harga buah iblis ini tuh melambung tinggi. Semisal mereka begitu mewaspadai buah iblis ini, harusnya kan begitu mendapat laporan munculnya Law sejak awal serialnya guys, ya mereka harusnya udah heboh duluan dong. Ini ada sedikit lagi nih yang mengganggu sebenarnya. Menurut kalian ya, apa maksud kata tak bangkit sejak lama? Apakah murni belum muncul sepenuhnya? Atau yang dimaksud oleh Gorose adalah awak keningnya nih dari buah iblis tersebut guys? Semisal yang bener adalah poin yang kedua nih, ya semua kejanggalan tadi rasanya sih bisa ditutupi. Karena kan emang kalau buah iblisnya Law, ya baru aja mengalami awak kening kan. Dan itulah yang menimbulkan ketakutan dan kewaspadaan penuh dari para Gorose. Oke, next kita bahas nih kemungkinan buah iblis yang ketiga guys, yaitu Toki Toki no Mi. Buah iblis yang dimakan oleh istri Kozuki Oden, Toki. Oke, semisal aku udah nyebut nih nama sama penggunanya, adakah dari kalian yang merasakan hal yang aneh guys? Semisal kalian menyadari baik nama buah iblis maupun penggunanya itu punya nama yang sama guys, yaitu Toki. Dan kalau kita perhatikan nih, semua karakter di One Piece itu gak pernah ada yang punya nama yang sama dengan buah iblis yang mereka makan guys. Dan Toki Toki no Mi ini guys masuk dengan clue yaitu mengubah nama aslinya. Nggak tahu lah ya siapa yang berbohong, apakah nama pengguna atau nama buah iblisnya yang disamarkan. Hal tersebut belum kita ketahui secara pasti sih guys. Oh iya, ada hal menarik lagi nih soal Toki ini guys. Semisal kita ulik sedikit ke masa lalunya, Toki ini kan berasal dari masa lalu yang sangat-sangat jauh lah. Dan gak sedikit yang memperkirakan dia itu bisa tahu bagaimana abad kekosongan itu bisa terjadi. Ya, mengingat dia juga dari ratusan tahun lamanya kan. Ini menjadi pertanda bahwa selama ratusan tahun tersebut, buah Toki-Toki ini juga gak muncul dalam rentang waktu tersebut gitu. Sehingga membuat pemerintah dunia ataupun seluruh dunia tuh ya merasa kalau buah itu gak pernah muncul lagi. Padahal yang sebenarnya terjadi, ya buah itu emang gak bakalan muncul selama Toki masih hidup. Dan lagi kan hobinya tuh lompat-lompatin waktu ya kan, hingga bertemu dengan jodohnya, yaitu Kozuki Oden. Nggak cuma itu aja guys yang menarik dari masa lalunya Toki. Dia juga diketahui punya nama asli yaitu Amatsuki Toki sebelum berubah marganya menjadi Kozuki. Dan jika kita telusuri lagi, klan Amatsuki merupakan klan yang menjadi pelayan setia bagi keluarga Kozuki guys. Apakah ini jadi pertanda bahwa Toki itu nggak asal ngelompatin waktu?
melainkan kayak ada maksud tertentu guys untuk menjaga Pulau Wano serta keturunan Kozuki demi menjaga hubungan Wano dengan kisah masa lalunya. Sehingga buah iblis yang melegenda itu diserahkan ke Toki dengan niat disembunyikan keberadaannya. Tapi balik lagi soal namanya nih, jika diterjemahkan ke bahasa kita, Toki itu kan berarti waktu. Dan menurutku ya, ini nggak relevan guys. Padahal kan kalau buah itu cuma punya kekuatan untuk melompat ke masa depan kan, dan sedangkan ke masa lalu itu ya nggak bisa. Ya menurutku masih ada kekuatan lain yang istimewa dari buah ini. Sehingga penamaan maupun penerapan kekuatannya nih lebih dibuat sederhana agar tidak diketahui oleh pemerintah dunia. Tapi masih ada janggalnya juga karena kan buah maupun penggunanya nih nggak ada di pertempuran sekarang. Semisal mata-mata pemerintah dunia mengetahui Akazaya itu kembali dari masa lalu, ya kejanggalan tadi rasanya sih masih bisa diatasi. Oke, masih belum puas nih sama kemungkinan dari Gomu Gomu no Mi, Ope Ope no Mi, ataupun Toki Toki no Mi. Tenang guys, masih ada kemungkinan keempat yaitu Kibi Kibi no Mi yang dimakan oleh Otama. Ini jujur aja ya, buah ini tuh emang punya change yang sangat besar sih dengan kebenaran soal apa yang diperbincangkan oleh Gorosei guys. Kenapa bisa gitu? Ya, coba kita bahas pelan-pelan deh ya. Otama itu kan adalah seorang anak kecil yang gak tahu banyak soal dunia luar. Kondisi ini juga diperparah nih dengan keadaan Wano yang terisolasi dengan apa yang ada di luar pulau mereka guys. Sehingga keberadaan buah iblis milik Otama ini amat sangat wajar untuk gak diketahui oleh banyak orang. So, ini mungkin menggambarkan sih kenapa sih Gorosei tuh nampak keheranan gimana kekuatan ini tuh akhirnya muncul setelah sekian lama cuma jadi legenda. Semisal kita ulik lagi nih perihal kekuatan kenapa sih buah ini menyimpan potensi yang membahayakan bagi pemerintah dunia. Gini guys, konsep dari buah iblis Kibi Kibi no Mi ini kan bisa dibilang memang merepotkan. Karena kan hewan apapun yang memakan dango yang berasal dari pipinya Otama ya akan patuh kepada Otama seolah kayak menjadi peliharaannya. Nggak cuma hewan aja nih, pemakan buah iblis Zoan guys. Meski yang terindikasi sih baru Zoan jadi-jadian alias Smile, itu juga merasakan dampak yang sama. Tindakan Otama di Onigashima guys memang berpengaruh besar dengan keadaan perang menjadi menguntungkan bagi aliansi samurai serta Luffy dan kawan-kawan. Ini nyambung banget dengan laporan ke Gorosei. Rasanya sih sulit dipercaya semisal segitu banyaknya pasukan yang tumbang dan ternyata sebagian besar tuh telah dikendalikan oleh Otama. Mendengar laporan dan kekuatan tadi ya cukup membuat mereka kaget dan merasa kalau itu disebabkan oleh buah legendaris yang udah lama gak ada. Terus ini juga masih ada sangkut pautnya guys dengan Zunesa. Oke, mungkin rasanya agak sulit sih jika kita mengasumsikan bahwa Otama memberikan langsung Kibi Dangonya ke Zunesa. Tapi kalau mengingat buah iblis ini kita asumsikan sudah ada sejak lama guys, ya akan sangat besar kemungkinannya Zunesa itu telah memakannya di masa lampau dan menerima perintah sederhana untuk terus berjalan oleh sang tuan lamanya dan menemukan tanda untuk bertemu dengan tuannya yang baru. Itu asumsi yang sedikit terbayangkan soal bagaimana sih Zunesa itu bisa terus berjalan kemudian pergi ke Wano Kuni. Serta kemampuan Momo untuk bisa memerintah Zunesa juga bisa jadi petunjuk bagi Zunesa untuk pergi ke negeri Wano. Tapi kok jadi nyambung ke sana ya? Gini, back to point aja lah ya. Kekuatan buah iblis Kibi Kibi no Mi ini kan rasanya emang gak bisa diremehkan. Dunia One Piece adalah dunia yang penuh dengan keanekaragaman makhluk termasuk faunanya. Sehingga bisa memiliki kekuatan untuk mengendalikan semua hewan ya menjadi senjata yang mengerikan guys. Kuasa dunia menjadi hal yang mungkin untuk dilakukan mengingat Otama tuh begitu lama di Wano dan sedikit yang berinteraksi dengan dia. Jadi sangat wajar nih kalau kekuatannya baru diketahui luas sekarang. Itu dia tadi guys, keempat buah iblis yang punya kemungkinan lagi digibahin nih oleh Gorosei. Wah, aki-aki ini suka gibah coy. Gimana menurut kalian? Adakah yang bener-bener memenuhi clue? Atau ada buah iblis lain versi kalian nih? Oke lah, tulis tuh di kolom komentar sebanyak-banyaknya. Oke. Dan mungkin itu aja dulu pembahasan kita kali ini. So, see you again next time. Adios, caramelo, stay safe everyone. Salam Animania.